teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ira. Saya dari kelas BKI 3A, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, UIN SMH Banten. Jadi di sini saya berperan sebagai seorang konselor yang akan mengonselingi klien saya. Sebut saja namanya Siti Rohmah. Biasa disebutnya Mbak Siti. Usianya 22 tahun. Pekerjaannya seorang chef restoran di sebuah hotel ternama. Karirnya itu dimulai kurang lebih 5 tahun yang lalu. Bos dan rekan-rekan kerja lainnya sangat menyukai hasil kerjanya. Para tamu hotel pun sangat menyukai masakannya. Sampai kemudian ia terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Mbak Siti ini menggunakan narkoba sejenis sabu. Ia menggunakan narkoba untuk membantunya bekerja agar selalu tetap fit. Namun, seiring berjalannya waktu, dengan semakin meningkatnya penggunaan, performa Mbak Siti ini tampaknya menurun dalam bekerja. Mbak Siti ini sering datang telat ketika bekerja dan bahkan sempat bolos dalam kerjaannya. Mbak Siti ini dikeluhkan sering tidak fokus dalam bekerja, menyebabkan sajian hotel jadi kurang enak gitu. Jadi Mbak Siti ini sudah sering ditegur atasannya, jadi sering juga dikasih surat peringatan gitu kan ya. Mbak Siti bahkan diancam akan di PHK. Selain itu, Mbak Siti ini juga sering memaki dan membentak ibunya. Pengeluaran untuk sabu cukup besar, keuangannya cukup terganggu. Mbak Siti juga menyangkal bahwa masalah yang dihadapinya saat ini bermula ketika dirinya sudah ketergantungan dengan narkoba sejenis sabu tersebut. Jadi Mbak Siti ini menolak untuk berobat, sampai pada suatu saat ia ditangkap polisi karena tertangkap basah ketika membeli narkoba tersebut. Nah, singkat cerita, Mbak Siti ini terpaksa mengikuti prosedur hukum dan harus mengikuti rehabilitas. Setiap hari Mbak Siti merasa gelisah, mudah tersulut emosi, dan hampir berkelahi. Itulah sekilas cerita tentang klien saya dari Mbak Siti Rohmah. Halo, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, Mbak. Oke, selamat pagi Mbak. Pagi juga, Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak. Mbak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sih, saya sendiri baik-baik saja. Kalau keluarga di rumah gimana Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah ya Mbak. Oke. Terima kasih ya Mbak sudah mau berkonseling sama saya untuk di pagi hari ini. Sebelumnya, saya boleh tahu nama Mbaknya siapa? Nama saya Siti Rohmah. Cuma teman-teman manggil saya Siti. Oh, jadi saya manggilnya Mbak Siti aja kali ya. Ya. Oke Mbak Siti, perkenalkan ya, nama saya Ira.
Di sini saya adalah seorang konselor. Nah, sebelum kita lanjut ke yang berikutnya, apakah Mbak Siti pernah melakukan konseling sebelumnya? Konseling tuh kayak bercerita gitu ya, Mbak? Ya, sejenis seperti itu. Bercerita tentang segala apa yang dialami oleh Mbak Siti atau rasakan kepada saya. Gitu. Belum pernah sih, Mbak, baru kali ini. Oh, belum pernah. Oke, kalau belum pernah, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait konseling ya, Mbak Siti. Nah, jadi konseling itu yaitu layanan yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Dalam suasana tatap muka dilaksanakan interaksi langsung antara klien dan konselor, membahas berbagai hal tentang masalah yang dialami klien. Nah, dalam konseling juga terdapat beberapa asas, Mbak. Di antaranya yang pertama, asas kerahasiaan. Apa itu asas kerahasiaan atau confidential? Itu asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Dalam hal ini, konselor berkewajiban memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Nah, itu adalah sedikit penjelasan dari asas kerahasiaan. Yang kedua, asas kesukarelaan. Apa itu asas kesukarelaan? Yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan klien mengikuti ataupun menjalani layanan kegiatan yang diperuntukkan baginya. Konselor berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan seperti itu. Nah, itu asas kesukarelaan. Lanjut, yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Apa itu asas keterbukaan? Yaitu asas yang menghendaki agar klien yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Konselor berkewajiban mengembangkan keterbukaan klien agar klien mau terbuka. Konselor terlebih dahulu bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. Nah, asas keterbukaan ini bertalian erat dengan asas kerahasiaan dan kesukarelaan. Oke, itu sekilas tentang asas kesukarelaan. Lanjut, asas kegiatan ya, Mbak. Apa itu asas kegiatan? Ya, asas ini yaitu menghendaki agar klien yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif di dalam penyelenggaraan atau kegiatan bimbingan. Konselor perlu mendorong dan memotivasi klien agar dapat aktif dalam setiap pelayanan kegiatan yang diberikan kepadanya. Itu asas kegiatan. Selanjutnya yaitu asas kemandirian, yaitu asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu klien sebagai sasaran layanan kegiatan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. Konselor hendaknya mampu mengarahkan segenap pelayanan bimbingan dan konseling bagi berkembangnya kemandirian klien. Nah, itu asas kemandirian ya, Mbak. Selanjutnya asas kekinian, yaitu asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling yakni permasalahan yang dihadapi klien dalam kondisi sekarang, kondisi masa lampau dan masa depan dilihat sebagai dampak dan memiliki keterkaitan dengan apa yang ada dan diperbuat klien pada saat sekarang. Nah, itu asas kekinian ya, Mbak. Selanjutnya asas kedinamisan.
Apa itu asas kedinamisan? Jadi asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan klien hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap berkembangnya dari waktu ke waktu. Nah, yang terakhir yaitu asas keterpaduan, yaitu asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbing dan konseling baik yang dilakukan oleh guru konselor maupun pihak lain saling menunjang, harmonis, dan terpadukan. Dalam hal ini, kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan bimbingan konseling menjadi amat yang penting dan harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Nah, itu beberapa tentang asas ya Mbak. Mungkin bisa dimengerti ya tentang asas-asas tadi. Oke. Iya, alhamdulillah bisa dimaksudkan. Baik, kalau nanti mungkin beberapa waktu 40 menit mungkin kita memerlukan waktunya untuk ke depan. Apakah Mbak sudah siap? Insya Allah sudah siap, Mbak. Oke, kalau sudah siap kita mulai saja kali ya. Iya, Mbak. Ya, pertama-tama saya mau nanya, apa sih yang Mbak Siti rasakan saat ini? Saya pusing banget saat ini. Oh, jadi Mbak Siti pusing banget ya hari ini ya? Bisa dijelaskan Iya, gak betul, Mbak. ya, pusingnya itu seperti apa ya Mbak Siti? Rasanya tuh ya, saya pengen marah-marah gitu. Gila banget lama-lama saya di sini. Oh, jadi Mbak Siti ngerasa pengen marah-marah gitu ya, sampai ngerasa gila banget ya hari ini ya? Oke. Ya, betul sekali. Sejak kapan sih Mbak Siti ngerasa pengen marah-marah gitu? Dari kemarin sih, pokoknya lama-lama saya semakin gila di sini. Oh, jadi Mbak Siti ini ngerasa marah-marahnya dari kemarin ya? Oke. Iya, betul, Mbak. Bisa dijelaskan nggak? Tadi kan Mbak Siti bilang gila-gila gitu ya. Gilanya Mbak Siti ini seperti apa ya? Ibu saya tuh ya, Mbak, terus-terusan ada nuduh gitu. Saya nggak suka dia kayak gitu terus. Dia tuh suka nuduh saya gitu. Jadi itu yang membuat saya pusing, Mbak. Oh, jadi hal itu yang jadi ibu ya yang membuat Mbak Siti terus-terusan pusing, gila gitu, yang ngerasa gila karena sikap ibunya di rumah ya. Oke. Iya, betul sekali. Iya. Tadi Mbak Siti bilang kesel ya sama ibu karena dia tidak mau percaya sama Mbak Siti. Ya iyalah, gimana saya nggak kecewa gitu ya, sama marah gitu. Syukur-syukur saya udah rehab, udah mau dibawa rehab gitu ya, Mbak. Iya. Kalau bukan karena lengkap, mana mau saya rehab. Saya kan nggak ngerugiin siapa-siapa gitu kan. Terus sih, Mbak. Oh gitu. Oke, Mbak Siti. Hari ini Mbak Siti udah mau membicarakan perasaannya. Ini adalah satu langkah yang baik ya yang Mbak lakukan. Tadi Mbak Siti bilang kecewa ya sama ibu karena ibu terus menuduh, dan hal itu pun yang membuat Mbak Siti ini ngerasa kecewa, pusing dan lain sebagainya gitu ya. Iya, betul, Mbak. Iya, oke. Oke Mbak, boleh Mbaknya coba untuk tenang dulu ya. Makasih ya, Mbak. Tapi hari ini saya benar-benar kehilangan kendali. Oh, jadi Mbak bener-bener hari ini kehilangan kendali ya Mbak ya. Oke. Ya, saya memahami ya Mbak. Rasanya tidak nyaman banget ketika kita tidak dipercaya sama orang-orang ya. Apalagi sama ibu sendiri ya Mbak ya. Nah, biasanya nih ya, kalau Mbaknya lagi kesal, marah atau kecewa gitu,
apa sih yang Mbak Siti lakukan biasanya? Ya biasa aja gitu. Paling saya nongkrong sama teman. Habisnya pusing di rumah terus. Ibu saya cerewet, nuduh terus gitu. Lagi pula saya pakai narkoba juga buat kerja ya kan. Lagi pula di sini kan saya kesel gitu. Kalau misalkan saya kesel, eh, ya paling saya marah. Kemarin aja ya, saya hampir aja berantem sama ibu saya gitu mbak. Gara-gara ibu saya tuh benar-benar nuduh saya terus. Oh gitu, seperti itu ya Mbak ya. Pernah nggak eh, Mbak Siti ini coba gitu mengungkapkan segala perasaan Mbak Siti ke ibu? Ngapain juga ya, ya percuma gitu mbak. Yang ada dia selalu nyalahin saya terus. Kayak kemarin aja ya, di telepon atau kemarin kan ibu nelfon saya mbak. Atau di situ dia nasihatin saya terus, cerewetin saya terus. Ini kuping saya sampai panas gitu. Mana Gitu. saya juga nggak bisa kemana-mana, nggak bisa nongkrong, ya kafe lah minimal gitu kan. Karena pandemi gitu ya. Jadi di rumah saya pusing gitu kan, tambah pusing saya. Hmm. Jadi setiap kali Mbak Siti ini kesel, kecewa sama ibu, jadi Mbak Siti seringnya nongkrong di kafe-kafe gitu ya? Oh gitu. Kalau dari Mbak Sitinya sendiri, kira-kira situasi apa sih yang diharapkan oleh Mbak Siti di rumah? Kalau harapan saya ya mbak di rumah ya, saya tuh pengen banget gitu ibu tuh nggak usah ngomongin terus dan nggak usah sosok nakutin kalau misalkan kalau saya terus ikutan gitu ya proses aku nanti malah dipecat dari tempat kerja gitu ya. Saya yang jadi ibu tuh ya udah sih nggak usah ngomong gitu kan, nggak usah nasihatin saya terus gitu, mbak. Oh, jadi Mbak Siti nggak mau ya di rumah ibu selalu nakut-nakutin kalau Mbak Siti ini selalu pakai narkoba atau sabu. Takutnya dipecat dari tempat kerja ya Iya. Mbak Siti ya. Oh gitu. Oh, oke. Menurut Mbak Siti nih ya, sikap ibu itu emang dari dulu seperti itu atau pas Mbak Siti pakai sabu atau narkoba aja? eh ini sih mbak, uh, itu sih sebelum pakai narkoba ibu tuh baik sama saya, cuma pas saya pakai narkoba gitu ya Oh, ibu benar-benar cerewet terus nah bikin saya pusing gitu di rumah. oh gitu. Jadi ibunya ini semenjak sikapnya seperti ini tuh semenjak pas Mbak Siti pakai sabu atau narkoba aja gitu ya. Pas waktu dulu mah masih baik-baik aja ya Mbak ya. Oh gitu. Iya betul. Oke, kira-kira sikap cerewet ibu Mbak Siti ini untuk Mbak Siti berhenti pakai sabu ya. um, iya sih. Oke, nampaknya sikap ibunya Mbak Siti ini emang bentuk perhatiannya ke Mbak Siti. Jadi yang Mbak Siti harapkan ibu tetap diam gitu sekalipun Mbak Siti melakukan berbagai hal yang tidak baik. Ya nggak gitulah mbak. Oke, artinya boleh dong ibu menyampaikan segala apa yang dipikirkannya ke Mbak Siti. Boleh sih tapi kan mbak. Iya, saya mengerti ya Mbak. Mbak Siti ini emang kayaknya punya keinginan besar untuk diperlakukan baik ya. Begitupun ibu Mbak Siti, tapi ibu ibu Mbak Siti ini punya kekhawatiran yang beralasan. Nih,
menurut Mbak Siti apa sih khawatirnya ibu itu? Ya, apalagi Mbak, ibu tuh khawatir gitu ya, kalau saya terus-terusan pakai sabu, nanti saya dipecat dari tempat kerja. Itu sih yang ibu takutin. Oh gitu. Menurut Mbak Siti, ibu khawatir ya kalau Mbak Siti ini terus-terusan pakai sabu dan akhirnya dipecat gitu ya di tempat kerja Mbak Siti. Oke. Terima kasih ya Mbak Siti sudah mau menyampaikan kejujurannya. Mungkin ibu Mbak Siti ini emang sosok ibu yang sangat peduli nih. Jadi akan sangat sulit kalau menerima kenyataan Mbak Siti ini menggunakan sabu dan narkoba. Nah, oke deh. Coba kita kembali lagi ya Mbak. Apakah selama ini Mbak Siti pernah berpikir kalau menggunakan narkoba itu tidak merugikan? Atau pernah terpikir merugikan, tapi karena Mbak Siti ini ngerasa enak gitu ya menggunakan sabu itu, jadi Mbak Siti ini terus menggunakan sabu tersebut dan akhirnya tidak merasa dirugikan atau gimana? Iya sih Mbak, saya pernah nyadar gitu ya. Pas waktu saya angkat sih, saya nyadar pas itu rasanya saya jedotin ke tembok itu Mbak. Ya tapi gimana gimana ya, ibu bukannya nguatin tapi malah cerewetin saya terus. Ya udah, saya mikir mending saya pakai aja gitu sabun terus. Habisnya saya ke gerbang, harusnya ya Mbak, ibu ya waktu awal tahu gitu ya saya pakai sabu, seharusnya ibu tuh nggak usah ngoceh-ngoceh terus gitu, tapi nasihatin saya pelan-pelan gitu. Gitu. Jadi menurut saya mah ya, di satu sisi Mbak Siti ini emang menyadari gitu kerugian eh, atau ketidakbaikan dari narkoba ini gitu ya. Tapi di sisi lain Mbak Siti ini kesel, kecewa sama ibu ya karena ibu tidak bisa bersikap suportif. Dan akhirnya ini yang menyebabkan Mbak Siti ini terus-terusan menggunakan sabu ya. Kan Mbak Siti kan pengennya ibu itu selalu nasihatin dengan baik gitu, bukan malah marah-marah seperti itu ya, ya Mbak. Oke. Ya, Mbak. Tapi gimana ya Mbak kalau begitu? Iya, saya paham banget ya sama perasaan Mbak Siti. Tapi menurut saya permasalahan ini bisa diatasi dengan diawali memperbaiki komunikasi Mbak Siti ini dengan ibu. Nah, hal ini juga bisa menjadi awal yang baik untuk Mbak Siti bisa terbantu untuk bisa lebih pulih lagi. Nah, saya mau nanya nih ya Mbak, apakah Mbak Siti bersedia gitu ngobrol baik-baik sama ibu tanpa adanya kondisi marah-marah lagi? Ya mau sih Mbak, tapi gimana ya caranya mengingatkan? Saya kan kalau misalkan ngomong sama ibu ya pasti berantem gitu di ujungnya ya kan. Jadi saya nggak tahu caranya gimana gitu Mbak. Oke, gimana kalau saya kasih berbagai cara-cara untuk bisa berkomunikasi dengan baik dibanding kondisi yang sekarang? Kan kalau Mbak Siti ngobrol sama ibu, komunikasi sama ibu kan ujung-ujungnya pasti marah-marah ya. Wah boleh banget tuh Mbak. Ya udah deh, saya mau Mbak. Ya, oke, saya senang banget ya ngelihat Mbak Siti ini terlihat semangat dan komitmen gitu kan ya, untuk bisa lebih baik lagi, untuk bisa menjadi lebih lagi, untuk bisa membangun komunikasi yang baik sama ibu ya. Oke, eh, saya akan kasih beberapa hal tentang komunikasi yang baik gitu Mbak ya. Apakah Mbak Siti siap mendengarkan? Ya siap Mbak.
Oke, jadi yang pertama itu bagaimana sih cara-cara berkomunikasi dengan baik? Nah, langkah pertama bisa dengan berbicara dengan baik. Supaya informasi bisa tersampaikan dengan baik, kamu harus bisa berbicara dengan baik. Secara teori nih ya, cara berbicara yang baik cukup sederhana. Kamu hanya perlu melafalkan kata-kata dengan jelas. Berbicara tidak terlalu cepat atau lambat. Intonasi yang lebih dinamis, memilih kata-kata yang sesuai dan lain-lain. Namun, pada prakteknya hal tersebut tidaklah sesederhana itu. Butuh pengalaman dan pembelajaran yang mendalam supaya bisa menerapkan teknik komunikasi efektif secara optimal. Nah, itu satu langkah untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Apakah Mbak Siti cukup paham apa yang tadi saya sampaikan? Oke, Iya, alhamdulillah cukup paham. baik. Kita lanjut ya ke langkah yang kedua. Apa sih yang keduanya? Jadi yang kedua bisa dengan diam, simak, dan dengarkan dengan saksama. Komunikasi bukan sekedar tentang berbicara, tapi juga mendengarkan. Mendengarkan tidak kalah sulitnya dengan berbicara. Saat mendengarkan, kamu sedang mencerna informasi yang disampaikan lawan bicara. Tanggapan yang kamu keluarkan nantinya sangat dipengaruhi oleh seberapa efektif kamu saat mendengarkan. Kurangi kebiasaan memotong pembicaraan. Selain karena tidak sopan, hal tersebut bisa mengurangi atau menghambat kamu mencerna informasi secara utuh sehingga tidak bisa menanggapi dengan semestinya. Membiasakan diri untuk menyimak dengan baik saat seseorang sedang berbicara. Dengarkan dengan seksama hingga tuntas supaya kamu bisa mengerti apa yang dimaksud. Jadi itu yang kedua ya Mbak Siti. Alangkah baiknya ketika kita sedang berkomunikasi dengan lawan bicara kita tidak memotong pembicaraan saat berkomunikasi. Karena itu melanggar kesopanan dengan lawan bicara kita. Mungkin cukup dipahami ya yang kedua ya. Ya Mbak. Oke. Apa? Iya, Ya. alhamdulillah cukup. Oke, kita lanjut yang ketiga ya Mbak ya. Yang ketiga yaitu sesuaikan dengan konteks. Berbicara dengan seseorang yang tidak nyambung rasanya tentu tidak menyenangkan, bukan? Maka dari itu, saat menjalin komunikasi dengan seseorang, usahakan untuk tetap sesuai dengan konteks tema perbincangannya. Jadi gitu, sesuaikan dengan konteks kalau yang ketiga ya Mbak ya. Nah, yang keempat, gestur tubuh nih. Saat berbicara dengan seseorang, kamu perlu memperhatikan gestur tubuh lawan bicara. Gestur tubuh bisa menunjukkan pemikiran dan perasaan dari lawan bicara. Jika terdapat gestur yang kurang nyaman, lebih baik kamu skip dari hal yang sedang kamu bahas. Kamu juga perlu memperhatikan gestur tubuh kamu saat sedang berbicara pada seseorang. Tataplah mata lawan bicara sebagai tanda bahwa kamu tertarik dengan komunikasi yang terjadi. Tunjukkan senyuman dan berekspresilah secara tepat. Jadi ketika kita berkomunikasi nih ya sama lawan bicara, kita penting banget gitu memperhatikan gestur tubuh nih Mbak ya. Kita juga sebagai lawan bicara misalnya Mbak, lawan bicaranya Ibu, harus bisa memperlihatkan gestur tubuh yang baik gitu Mbak, supaya Ibu Mbaknya juga bisa ngerasa dihargain ketika berkomunikasi dengan Mbak gitu sih. Dari yang keempat, gestur tubuh ini menurut saya gitu. Apakah cukup dipahami ya Mbak? Iya, alhamdulillah bisa dipahami. Oke, yang kelima, bisa menyisipkan dengan humor. Supaya perbincangan menjadi cair, kamu bisa juga menyisipkan humor.
Tidak perlu humor yang terlalu berat atau lelucon yang terlalu konyol. Gurauan sederhana pun bisa membuat perbincangan menjadi lebih menyenangkan loh jika kamu mengeluarkannya dengan tepat. Sekarang di sosial media juga banyak meme-meme dan lelucon yang disebarluaskan gitu. Kamu bisa menambah pembenaran humormu dari situ. Nah, misalkan sekarang kan kalau Mbak Siti ngobrol sama ibu kan pasti tegang gitu kan ya, pasti marah-marah mulu. Nah, bisa nih nanti lain kali ketika Mbak Siti ngobrol sama ibu bisa disisipkan nih humor-humor gitu, supaya ibunya Mbak Siti juga ngerasa tenang gitu kan, santai, jadi nggak tegang seperti kemarin-kemarin gitu. Mau bisa dipahami mungkin ya yang keenam ini ya, yang kelima ini ya. Iya, alhamdulillah bisa, Mbak. Oke, kita lanjut yang keenam. Yang keenam ini jangan terlalu self center. Apa tuh maksudnya? Jadi coba deh perhatikan caramu berbicara. Seberapa sering sih kamu menggunakan kata kalau aku atau terminologi sejenis? Jika kamu cukup sering melakukannya, lebih baik kamu kurangi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kamu ingin jadi dominan dan jadi pusat pembicaraan. Padahal seharusnya komunikasi ini terjadi secara seimbang dengan masing-masing lawan bicara bisa sama-sama memberi tanggapan terhadap cerita yang disampaikan. Ya mungkin kita ketika ngobrol sama orang pasti pengennya menjadi dominan gitu ya, tapi hal itu emang nggak baik gitu ketika berkomunikasi. Mungkin kedepannya hal ini bisa diterapkan oleh Mbak Siti ketika berkomunikasi sama orang-orang gitu kan, apalagi sama ibu, jadi tidak terlalu mendominasi hal-hal yang dikomunikasikan gitu kan ya. Mungkin cukup bisa dipahami ya Mbak yang keenam ini. Iya, cukup dipahami. Oke, kita lanjut yang ketujuh ya Mbak. Yang ketujuh ini mengendalikan emosi. Maksudnya itu dalam suatu forum diskusi atau ketika sedang ngobrol, perdebatan seringkali terjadi. Jika kamu ada pada momen semacam itu, jangan sampai kamu terbawa emosi. Kamu harus bisa mengendalikan emosimu. Jadi jika sudah terbawa emosi, biasanya tuh pembahasannya bisa melebar ke masalah-masalah yang lain dan tidak relevan jadinya nanti. Kamu harus bisa tetap tenang, pikiran juga tetap harus dalam keadaan jernih. Dengan demikian kamu bisa memberi respon secara tepat. Jadi mungkin nanti kedepannya Mbak Siti kalau ngobrol sama ibu mungkin jangan dulu terlalu terbawa emosi ya Mbak. Walaupun misalnya Mbak Siti ini sedikit tidak suka gitu ya dengan sikap dari ibu ataupun hal-hal yang dibicarakan oleh ibu ke Mbak Siti, mungkin bisa dipahami dan bisa diterapkan mungkin ya kedepannya Mbak Siti ya. Iya, baik Mbak. Insya Allah saya terapkan untuk kedepannya. Begitu. Saya berharap gitu sih. Jadi kita lanjut yang ke-8 ya Mbak. Yang ke-8 yaitu berbesar hati. Kebesaran hati saat berkomunikasi sangatlah penting. Kamu harus sadar bahwa tidak semua orang bisa cocok dengan perspektifmu dan kamu tidak bisa memaksakan itu. Dengan kebesaran hati saat terjadi perbedaan perspektif, kondisi agree to disagree bisa tercapai sehingga hubungan tetap terjalin baik meski ada perbedaan pendapat. Sesederhananya, kamu harus siap berkompromi saat sedang berkomunikasi dengan seseorang. Jadi, misal ketika Mbak Siti lagi mungkin mengalami perbedaan pendapat atau perspektif sama ibu, mungkin Mbak Siti harus bisa berbesar hati gitu ya, dan tidak terlalu menyikapi
perspektif Mbak Siti sendiri gitu. Mbak Siti bisa selanjutnya kedepannya bisa harus siap berkompromi saat sama ibu ketika apa sih adanya perbedaan pendapat atau perspektif gitu mungkin. Apakah bisa dipahami Mbak Siti? Yang Bisa Mbak, insya Allah bisa. Oke, yang terakhir ini mengutamakan etika. Jadi maksudnya itu setiap lawan bicara memiliki ketentuan etika komunikasi yang berbeda. Etika kamu berkomunikasi dengan teman kuliah dan dosen tentu saja berbeda, bukan? Pada dosen atau seseorang yang secara hierarki berada di atas kamu, akan ada banyak ketentuan etika berkomunikasi yang harus dipenuhi. Contohnya nih ya, ketika saat menghubungi dosen melalui pesan elektronik saja, ada format tertentu kan yang bisa diikuti supaya tetap formal dan terkesan sopan. Jadi alangkah baiknya menurut saya Mbak Siti ketika berkomunikasi dengan ibu bisa lebih sopan lagi gitu ya. Jangan marah-marah, jangan mentang-mentang Mbak Siti ini nggak suka, akhirnya Mbak Siti ini membentak-bentak ibu. Dan hal itu pun emang nggak baik gitu. Dan tidak akan terjadi komunikasi yang baik antara Mbak Siti dengan ibu. Mungkin bukan ibu saja, nanti bisa sama orang-orang yang lebih tua, mungkin dari Mbak Siti bisa lebih sopan lagi cara berkomunikasinya. Dapat dipahami mungkin ya Mbak Siti ya, dari ke-9 tadi? Iya, alhamdulillah bisa dipahami dari semua poin-poin ya. Tadi ada 9 poin kan yang saya dengarkan dari Mbak Ira. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan nggak? Kalau untuk sekarang sih kayaknya. Gimana Mbak Siti? Apakah suara saya terdengar? Iya Mbak, terdengar. Oke. Kalau untuk sekarang ya Mbak, kayaknya dicukupkan terlebih dahulu. Kalau sekarang udah cukup. Oh, udah cukup. Baik, tampaknya Mbak Siti sudah mengerti ya apa yang tadi saya sampaikan. Dan semoga saya berharap banget Mbak Siti bisa menggunakannya di kehidupan sehari-hari Mbak Siti, apalagi sama ibu ya. Iya Mbak. Baik. Gak terasa banget nih, kayaknya udah 40 menit deh kita udah berbincang-bincang dari awalnya. Oke, jadi tadi kita udah berbicara bagaimana Mbak Siti ini ngerasa pusing, malas, kecewa ya karena selalu terus-menerus dituduh sama ibu. Dan komunikasi antara Mbak Siti sama ibu juga akhir-akhir ini yang kurang baik ya. Mbak Siti berharap sekali ibu bisa merubah sikapnya dan bisa berkomunikasi dengan baik dengan Mbak Siti, dan begitu pun sebaliknya Mbak Siti juga berharap bisa berkomunikasi baik sama ibu ya. Iya betul Mbak, iya Mbak. Baik. Jadi mungkin hanya gitu kali ya sampai hari ini ya. Semoga saran-saran dari saya bisa bermanfaat untuk Mbak Siti ke depannya. Dan saya juga berterima kasih Mbak Siti sudah mau bercerita, sudah mau terbuka secara sukarela kepada saya di sesi konseling kali ini. Semoga Mbak Siti bisa lebih baik lagi ya, dan bisa menjalin komunikasi yang baik sama ibu ke depannya, dan bisa lebih pulih lagi dari kecanduan sabu narkoba ini. Oke, terima kasih ya Mbak Siti ya. Mbak, terima kasih juga Mbak karena telah mau gitu ya mendengarkan cerita saya. Oke, apakah ada lagi yang mau Mbak Siti sampaikan mungkin terkait hal lain ataupun hal ini? Sudah Mbak,
Cukup. Cukup saja. Baik. Jadi untuk sesi konseling kali ini mungkin saya akhiri saja ya. Oke Mbak Siti, saya izin pamit ya Mbak Siti ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Iya, Ira. terima kasih kembali Mbak Siti. Assalamualaikum. Salam. Ya.